Ya, selamat datang kembali di kelas probabilitas dan statistik. Di sini sekarang kita akan membahas contohnya central limit theorem ya. Contoh penggunaan central limit theorem. Sebelumnya kita ulang dulu apa itu definisi central limit theorem. Jadi teorema limit tengah atau central limit theorem itu menyatakan bahwa distribusi dari rata-rata sampel, di sini rata-rata sampel sebagai suatu peubah acak ya, sebagai suatu random variable. Itu akan berdistribusi normal ya. Berdistribusi normal dengan Z sama dengan X bar dikurangin mu dibagi sigma per akar N. Ya. Itu adalah bunyi central limit theorem. Nah, contoh penerapannya misalkan kita tinjau lagi kasus video streaming. Nah, kita di sini ingin menentukan kinerja layanan internet yang disediakan ISP tersebut. Tujuannya kita berarti mengevaluasi di sini ya, menilai ya. Nah, misalkan di sini kita melakukan pengukuran sebanyak 398 kali. 398 sampel kita kumpulkan. Nah, dari 398 sampel ini, itu bisa jadi kita mendapatkan data seperti ini. Bisa jadi sama, bisa jadi berbeda. Jadi gak, mungkin kalau saat pertama kita mengukur dapat frekuensinya, ya sebarannya seperti ini ya. Yang di bawah 0,1 itu 26 frekuensinya. Bisa jadi di pengukuran selanjutnya, di sampling selanjutnya ini angkanya nggak akan sama persis. Gitu. Ya. Namun itu tidak menjadi masalah karena kita tahu ada namanya ya distribusi sampling itu ya. Nah, misalkan ini kita tinjau contoh simpelnya, yaitu diketahui sudah min populasi sudah kita ketahui dan variansi populasi juga sudah kita ketahui di sini kita anggap. Nah, misalkan min-nya 0,82 dan variansi populasinya adalah 0,719 megabyte per second. Nah, kita sini ingin menghitung berapa probabilitas rata-rata sampel yang didapat adalah kurang dari 0,8 megabyte per second. Jadi dalam keseluruhan 398 data kita ambil, berapa probabilitasnya data yang kita dapat itu kurang dari 0,8 rata-ratanya ya. Kita hitung aja langsung. Probability X bar kurang dari 0,8 itu sama dengan probability Z kurang dari 0,8 dikurangi 0,82 dibagi akar 0,719 per 398. Yang mana itu sama dengan 0,319 ya dari Z skornya ini. Nah, misalkan contoh lain lagi, kita yang lebih simpel ya contohnya. Misalnya kita akan menghipotesis seseorang hipokalemia bila kadar kalium darahnya itu rendah ya, di bawah 3,5 mili ekuivalen per desiliter. Oke. Nah, misalkan pada kenyataannya ya orang tersebut mempunyai kadar kalium 3,8. Ya, jadi seharusnya dia itu tidak kita diagnosis sebagai sakit hipokalemia. Karena normalnya dia 3,8 dengan standar deviasi 0,2. Nah, sini kita melihat bagaimana central limit theorem bekerja ya. Jadi pertama kita hitung kalau hanya satu pengukuran yang kita ukur. Lalu kalau kita mengukur 4 pengukuran. Ya. Berapa probabilitas bahwa orang tersebut akan salah didiagnosis hipokalemia. Padahal dia sebenarnya tidak sakit hipokalemia gitu ya. Nah, kita hitung di sini kalau untuk satu Z sama dengan X dikurangin mu per sigma. Itu sama dengan 3,5 dikurangin 3,8 dibagi 0,2. Sama dengan negatif 1,5. Probabilitas Z kurang dari negatif 1,5 itu adalah 0,0668. Atau dalam artian probabilitas hasil pengukuran di bawah 3,5. Probability X lebih kecil dari 3,5 itu adalah 0,668. Itu kalau kita ambil sekali. Jadi ada 7% kemungkinan kita salah diagnosis. Nah, kalau kita ambil 4 pengukuran secara berturut-turut di sini, nah probabilitas kita salah diagnosis orang itu hipokalemia adalah kita hitung X-nya 3,5 dikurangin mu-nya 3,8 dibagi variansinya standar deviasinya 0,2 dan N-nya 4 ya. Didapat hasilnya negatif 3. Yang mana probability-nya salah diagnosis yang awalnya 0,0668 dengan adanya
3 data tambahan, kita bisa semakin akurat ya. Karena probabilitas salahnya hanya 0,0013 atau di bawah 1%. 1 dari 1000 orang gitu yang salah kita hipotesis. Dengan menggunakan central limit theorem ini, sampling ya. Misalkan contoh lainnya, perjalanan antara kampus ITB Ganesha dan Jatinangor itu rata-ratanya 55 menit dengan standar deviasi 20 menit. Ya. Misalkan dalam suatu minggu, sebuah bis melakukan perjalanan sebanyak 40 kali. Jadi N-nya 40. Yang ditanyakan adalah probabilitas rata-rata waktu tempuhnya lebih dari 60 menit. Ya. Jadi klaimnya ITB, dia mengklaim bahwa misalkan ITB bisnya itu menghabiskan waktu 55 menit dari ITB ke Jatinangor. Nah, kita hitung berapa probabilitas rata-rata waktu tempuhnya itu lebih dari 60 menit ya. Jadi kita hitung mu-nya 55, standar deviasinya 20 menit. Ya, kita hitung probability X bar lebih besar dari 60, rata-rata waktu tempuhnya itu lebih besar dari 60, itu mengikuti distribusi normal. Z lebih besar dari atau sama dengan 60 dikurangi 55 dibagi 20. Ya, 60 ini X bar yang tadi. 55 ini rata-rata min populasi dibagi standar deviasi dibagi N ya, dibagi akar N. Didapat probabilitasnya adalah 0,057. Jadi harusnya cuma ada 5%, 5,7% kejadian si bisnya itu rata-rata waktu tempuhnya 60 menit ya. Jadi hanya ada 1 dari 20 minggu yang kira-kira sepertinya 1 dari 20 minggu yang rata-rata lebih dari 60 menit. Jadi kalau sudah kita, misalnya ada mahasiswa yang mengukur atau kalian mengukur, ternyata waktu tempuhnya itu 60 menit, lalu minggu berikutnya 60 menit lagi, minggu berikutnya 60 menit lagi, berarti data awal ini udah salah gitu, min populasi ini ya. Seperti itu. Central limit theorem juga kalau dikembangkan bisa kita terapkan pada 2 sampel 2 populasi dengan ya ini nanti akan kita gunakan untuk melakukan uji hipotesis dan estimasi statistik itu didasarkan pada ini ya. Uji hipotesis min dan estimasi statistik mean itu didasarkan pada pengembangan ini, yaitu bahwa kalau ada 2 sampel, maka kalau kita kurangin rata-ratanya itu tetap adalah distribusi normal. Ya, ini sesuai dengan yang sudah kita pelajari di distribusi bivariat. Kalau ada distribusi normal, kita kurangi dengan distribusi normal, maka hasilnya adalah tetap distribusi normal. Ya, seperti itu.